حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، baik, kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita hari ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kita akan menyebutkan beberapa pernyataan dari a'immatus salaf tentang tuduhan orang-orang khawarij, orang-orang yang tidak mau mengakui kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintahnya, bahkan mereka memberontak, menghalalkan as-sayf, menghalalkan senjata kepada pemerintahnya. Maka mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai al-Murji'ah, sebagai al-Murji'ah. Dan ini adalah barakallahu fikum ada di dalam selebaran yang mereka yang mereka sebarluaskan, termasuk selebaran yang ada di sekitar Solo dan barakallahu fikum sekitar Solo. Mereka sebarkan lembaran-lembaran yang isinya menuduh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Murji'ah, sebagai al-Murji'ah. Baik, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, inna qaul al-murji'ah yukhriju ila as-sayf. Inna qaul al-murji'ah yukhriju ila as-sayf. Sesungguhnya pernyataan keyakinan al-murji'ah adalah yukhriju ila as-sayf, menghalalkan memberontak dengan senjata. Sehingga yang tepat dikatakan murji'ah bukan Ahlussunnah, tetapi setiap khawarij adalah murji'ah. Setiap khariji adalah murji'ah. Mereka menghalalkan as-sayf, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, jilid 1 halaman 218 dan jilid 1 halaman 268. Baik. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum mengatakan tentang orang-orang Murji'ah, wa hum yarawna as-sayfa 'ala ahli al-qiblah. Orang-orang Murji'ah mereka menghalalkan as-sayf, memberontak, membunuh ahli al-qiblah, kaum muslimin. Fa'in qila laka man imamuka fi hadha faqul Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau ditanya siapa imammu, siapa panutanmu di dalam mengatakan seperti ini, katakan Sufyan Ats-Tsauri. Artinya ya barakallahu fikum, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa di antara keyakinan al-Murji'ah adalah memberontak kepada pemerintah muslim. Sehingga yang tepat dikatakan Murji'ah bukan Ahlussunnah yang tidak mengkafirkan pemerintahnya, tetapi yang dikatakan Murji'ah adalah al-Khawarij, mereka sendiri. Baik, ayolah barakallahu fikum disebutkan dalam Asy-Syari'ah min Ajurri, demikian juga syarah usul al-i'tiqad al-Lalaka'i rahimahullah jami'an. Baik, demikian juga disebutkan dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits milik As-Sabuni, karya al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Ayolah barakallahu fikum, sehingga yang tetap dikatakan Murji'ah adalah al-Khawarij. Mereka sendiri yang dikatakan sebagai al-Murji'ah karena telah menghalalkan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Baik, ayolah barakallahu fikum, insyaallah sebagai penutup kita di kesempatan kali ini kita akan menyebutkan nasihat dari para ulama. Nasihat dari para ulama barakallahu fikum yang menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada pemerintah yang muslim, pemerintah yang muslim
dan kita bersabar dengan kezaliman dan kewenangan yang mereka lakukan. Saya di antara nasihat yang disampaikan adalah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, "Wallahi la yastaqim ad-dinu illa biwulatil amri wa in jaru wa zalamu. Wallahi lima yusbitu Allah bihim akthar mimma yusbitun." Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, agama tidak akan tegak, tidak akan tetap kecuali dengan keberadaan para pemerintah, keberadaan para penguasa. Walaupun mereka, barakallahu fikum, walaupun mereka berbuat dosa, walaupun barakallahu fikum mereka berbuat maksiat dan zalim, walaupun mereka berbuat zalim sewenang-wenang, barakallahu fikum, agama ini tidak akan tegak tanpa keberadaan mereka. Karena maslahat yang mereka wujudkan lebih banyak dibandingkan mafsadah. Ini nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, "As-sam'u wa ta'ah li wulati umuril muslimin fiha sa'adatud dunya wa biha tantawimu masalihul ibad fi ma'asihim wa biha yasta'inuna ala izhari dinihim wa ta'ati rabbihim." Ibn Rajab mengatakan, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin adalah tanda kebahagiaan di dunia. Dengan kita taat kepada pemerintah, maka kemaslahatan warga negara sebagai hamba ini bisa tercapai dalam kehidupan mereka. Keberadaan pemerintah juga, barakallahu fikum, dapat kita gunakan untuk alat di dalam menampakkan agama kita dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayolah barakallahu fikum, cobalah kita bayangkan, seandainya negara Indonesia yang begitu besar ini negaranya kaum muslimin, negara muslim, seandainya negara ini tanpa adanya struktur pemerintahan, tentu yang terjadi adalah kekacauan. Sebagai contoh, barakallahu fikum, contoh kecil, sebagai contoh kecil, lampu traffic light yang ada di perempatan, barakallahu fikum, mungkin sering mendapatkan atau pernah mendapatkan seperti ini. Lampu panjang itu ya, bahasa Jawanya. Panjang, suatu saat mati pet. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau lalu lintasnya. Alhamdulillah dengan keberadaan bapak-bapak polisi dalam kesatuan Satlantas, kesatuan lalu lintas, dengan keberadaan mereka alhamdulillah dijadikan sebab kendaraan tetap lancar. Artinya nggak boleh lewat ya. Sudah tahu ya, mau lewat. Diatur semua, ditentukan 10 detik, 15 detik, 20 detik, lancar. Ini satu contoh kecil, satu perempatan kecil. Katakan bukan perempatan, pertigaan saja. Kalau lampu merahnya mati, nah kalau tidak diatur, yang terjadi adalah kekacauan, kecelakaan, rusuh, ila akhiri. Ini sebagai contoh, barakallahu fikum, bagaimana pentingnya keberadaan pemerintah di dalam kita melaksanakan agama Islam, di dalam melaksanakan agama Islam. Saya barakallahu fikum, itu nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah taala. Kemudian nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, "As-sabru ala juril a'immah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah." Bersabar ketika mendapatkan kezaliman dan kesewenang-wenangan para pemerintah, para penguasa adalah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, merupakan salah satu prinsip yang diajarkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Bersabar ketika melihat pemerintah kita zalim, pemerintah kita barakallahu fikum tidak memberikan hak-hak rakyat yang dikatakan sebagai oleh mereka melanggar, barakallahu fikum, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Kita tetap bersabar dengan keadaan yang seperti ini. Bukannya kita menentang, memberontak. Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah juga mengatakan, "Wala yahillu qitalus sultan
walal khuruju alaihi wa injara. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal untuk memerangi penguasa, memberontak kepada pemerintah, itu tidak boleh. Wa injara, walaupun pemerintah tersebut barakallahu fikum berbuat fujur, berbuat maksiat, melanggar syariat, berbuat zalim sewenang-wenang. Kita diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salaf as-salih, untuk tetap bersabar dan tidak memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tanyakan kepada orang-orang Khawarij, kita tanyakan kepada mereka, para pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir, kalau kita tanyakan, coba sebutkan satu ulama yang menyatakan boleh memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada tauhid, maka mereka tidak mungkin membawakan ucapan salah seorang ulama dari as-salafus salih. Yang dibawa adalah ucapan ulama mereka. Yang dibawa adalah ucapan ulama mereka. Sa'id, Sayyid barakallahu fikum Al-Hawari, kemudian Syafar Al-Hawali, kemudian barakallahu fikum A'id Al-Qarni, Sayyid Qutb, orang-orang yang datang belakangan. Yang jelas pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Tapi kalau ahli sunnah coba terangkan keyakinan kita seperti itu, kita jelaskan dalil Al-Quran Sunnah, pemahaman dari sahabat, nukilan dari para ulama as-salafus salih. Ayo barakallahu fikum, ini pun sebagai tanda dan bukti bahwasanya yang mereka perbuat, memberontak, melakukan tindakan separatis, terorisme, ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Tidak diajarkan oleh ulama kita, tidak diajarkan oleh ulama kita, dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa barakallahu fikum, dalam kitab Mihnah Al-Imam Ahmad, dalam kitab Mihnah Al-Imam Ahmad halaman 70 sampai 72. Demikian pula Majmu' Al-Fatawa, Majmu' Al-Fatawa jilid 12 halaman 488. Ini dalam pemerintahannya Al-Wasiq billah di saat dan di zamannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di dalam kitab tersebut dikatakan, walamma arada ba'dul ulama naz'a yad ta'ati fi wilayatil wasiq bisabab fitnati khalqil Quran. Ketika sebagian ulama memiliki keinginan untuk memberontak pada pemerintahan Al-Wasiq billah, disebabkan dia menetapkan akidah kaum muslimin, akidah kerajaan ketika itu adalah khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk, jelas-jelas kekufuran. Pemahaman seperti ini jelas-jelas kekufuran, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama barakallahu fikum ingin memberontak. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Mana'ahum al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad melarang mereka. Wa na'adharahum fi dzalik, mengajak diskusi para ulama tersebut tentang rencana mereka untuk memberontak kepada pemerintah Al-Wasiq billah. Dibahas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, padahal barakallahu fikum disebutkan saat itu Imam Ahmad yang dizalimi oleh pemerintahnya. Imam Ahmad sendiri yang dizalimi, bukan orang lain. Dicambuk, dipenjara, disiksa, dipukul. Hak-hak beliau rahimahullah dilanggar. Hak beliau untuk melaksanakan ibadah tidak diberikan. Padahal disebutkan barakallahu fikum, seandainya Imam Ahmad menyatakan kita berontak, maka seluruh kaum muslimin akan menjadi pengikut Imam Ahmad. Kekuatan Imam Ahmad, wibawa dan karisma beliau lebih besar dibandingkan wibawa yang dimiliki oleh Al-Wasiq billah. Pemerintah ketika itu lebih besar jauh. Seandainya Imam Ahmad mengatakan berontak. Dalam hitungan hari disebutkan hancur kekuasaan Al-Wasiq billah. Tetapi Imam Ahmad tidak. Dia sendiri yang dizalimi, bukan orang lain. Kata Imam Ahmad, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaknya kalian mengingkari dengan hati kalian kekufuran, dosa-dosa yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa harus kita ingkari dengan hati. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan sampai kalian melepaskan diri kalian dari ketaatan terhadap pemerintah. Wala tasukku asal muslimin. Jangan kalian pecah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan sampai kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Memberontak jelas ada di antara mereka yang akan tertumpah darahnya. Jangan sampai kata Imam Ahmad seperti ini terjadi. Wal buru fi aqibati amrikum. Coba perhatikan, timbang baik-baik hasil apa yang akan terjadi ketika kalian memberontak.
wasbiru, sabar kalian, kata Imam Ahmad, hatta yastariha barrun wa yastarahu fajir, sampai orang yang baik merasa tenang, kemudian kita juga barakallahu fikum terlepas, terbebas dari orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak. Walaysa hadha sawaban, hadha khilaful athar. Perbuatan kalian ini rencana saja, rencana kalian untuk memberontak kepada Al-Wasith billah, kata beliau, laisa sawaban, ini bukan pendapat dan rencana yang benar. Hadha khilaful athar. Perbuatan kalian jelas-jelas menyelisih al-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau sendiri yang menjadi korban dari kelaliman penguasa ketika itu. Beliau punya kekuatan besar yang bisa menggulingkan kekuasaan di saat itu, tetapi beliau justru barakallahu fikum sabar, isbiru. Faqala ba'duhum, para ulama mengatakan, inna nakhafu ala auladina idza dhahara hadha lam ya'rifu ghayrahu wa yumhal Islam wa yudras. Kata sebagian para ulama di saat itu, kami khawatir kalau anak-anak kami nanti, keturunan kami nanti, kalau Al-Wasith billah ini tetap menjadi penguasa, kami khawatir anak-anak kami barakallahu fikum tidak mengerti kebenaran dan yang mereka ketahui hanya kesesatan dari akidah kerajaan di saat itu. Kami khawatir anak-anak kami, mengkhawatirkan anak-anak kami, nanti agama Islam gimana? Akhirnya Islam ini akan hilang, hancur dan dilupakan oleh generasi al-muslimin. Sama syubhat dan dilontarkan oleh orang-orang yang menghalalkan hal yang haram dari ikhwan muslimin, dari Hizb Tahrir, dari orang-orang yang cinta terhadap partai, parlemen, kursi, padahal kursi itu gratis daripada rebutan kursi yang di sini, dari Hizb Tahrir. Baik, mereka yang berjuang, bukan berjuang sebenarnya, mereka yang barakallahu fikum, yang berambisi untuk mendapatkan tadi kedudukan partai politik, kursi, ila akhir. Kita tanya, jangan ini demokrasi bukan ajaran Islam, barakallahu fikum, seperti ini. Jawaban mereka apa? Nanti kalau kaum muslimin tidak ikut, menjadi pemerintahnya orang kafir, nanti kaum muslimin akan diinjek-injek, kaum muslimin akan dianiaya. Kalau pemerintahnya bukan, sampai terakhir pokoknya. Alasan mereka jahat sekali alasannya. Nanti kalau kita tidak munculkan pemimpin yang muslim, kita perjuangkan melalui parlemen, melalui ila akhir, kita berikan suara kita sebelum orang berkuliah. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, semuanya ditutup, semuanya belajar. Haddatsana aqidah itu menjadi, lalu dari penguasa nanti orang-orang zalim, dari penguasa nanti orang-orang kafir, Islam akan bisa hancur. Mendengar sudah seperti ini ya, sering ya. Ini jawaban dari ulama, dengarkan ini. Saya kata Imam Ahmad, faqala lahum Imam Ahmad, kalla, sekali-kali tidak mungkin itu terjadi. Inna Allah azza wa jalla nasiru din. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menolong dan membela agama ini. Wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruh. Sesungguhnya agama ini, barakallahu fikum, lahu rabbun yansuruh. Agama ini adalah memiliki Rabb, dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh, yang akan menolong dan membela mempertahankan agama ini. Wa innal Islam azizun manin. Sesungguhnya ajaran Islam itu adalah aziz dan manin, tidak akan mungkin bisa dihancurkan, tidak akan mungkin kaum muslimin akan diinjak-injak seperti yang mereka bayangkan. Kita sudah mengucapkan barakallahu fikum, jangan. Mungkin kalau kita tidak seperti ini, yang jadi pemerintah kita, jadi penguasa adalah orang-orang Nasara, ya orang-orang yang penafsir, orang-orang ini. Itu Islam kalau mereka jadi penguasa akan hancur. Kita akan dihalang-halangi dari ibadah, kita nggak boleh haji. Takut. Itu khusus dari syaitan. Apakah dengan kekhawatiran seperti ini akhirnya kita pun harus sama-sama dengan mereka menjatuhkan diri dalam kesalahan dan maksiat? Ya. Subhanallah. Seorang Imam Al-Ahmad rahimahullah, fakharaju min umdi Abi Abdullah walam yujibhu ila syai'in mimma azam alaih. Akhirnya mereka keluarkan meninggalkan majlis. Mereka berpisah dari Imam Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal beliau sendiri yang memperjuangkan kebenaran. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau sebagai hujjah, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan
kepada Imam Ahmad dan yang lain sebagai barakallahu fikum, sebagai bukti nyata bahwa untuk membela Islam dan kaum muslimin kita tidak boleh menjatuhkan dan menceburkan diri kita ke dalam kemaksiatan, yang partai hizbiyah ila akhir, tidak boleh walaupun dengan berbagai alasan. Anak pernah dengar barakallahu fikum ada salah seorang calon presiden seperti Yusun di tahun 98 atau 99. Yusun kita sampaikan tidak boleh seperti ini. Dan nanti kalau kita tidak menaikkan pimpinan yang muslim, nanti presiden kita kafir, Nasara, Hindu, ketua MPR-nya kita DPR semua Hindu, Nasara, Katolik, Islamnya nggak ada, semua musik. Kita nanti begitu kaum muslimin. Kita katakan kalla inna Allah nasiru dini wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruh wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruh wa inna al-islam azizun mu'min. Mungkin insyaallah ini sudah menasihat dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Al-Allamah Al-Imam Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 7 halaman 177. Al-Allamah Al-Imam Abdul Latif Al-Syekh beliau mengatakan aktsar ulati ahli Islam. Ini kita belajar dari sejarah. Kata beliau aktsar ulati ahli Islam, kebanyakan pimpinan pemerintah dan penguasa kaum muslimin, mayoritas kebanyakan min ahli Yazid bin Muawiyah, dari zaman pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Khasa Umar bin Abdul Aziz, kecuali Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk yang dari tidak termasuk pembahasan kita. Para pemimpin penguasa pemerintah kaum muslimin dari zamannya Yazid bin Muawiyah sampai yang paling terakhir dari kalangan Bani Umayyah, dari kalangan para pemimpin dalam dari khilafah dinasti Bani Umayyah, dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai terakhir, sampai akhir Bani Umayyah, ditemukan mereka kecuali Umar bin Abdul Aziz serta beberapa para pemimpin yang lain, semuanya waqa'a minhum min al-jira'ati wal hawadith al-'idham wal furuq wal fasad fi wilayah ahli Islam. Di dalam pemerintahan mereka, di dalam kekuasaan mereka terjadi kezaliman, terjadi kesewenang-wenangan, terjadi peristiwa yang sangat membuat kita miris. Islam diinjak-injak, kaum muslimin hak-haknya tidak diberikan. Barakallahu fikum, yang jelas ribut, rusuh. Kalau kita baca sebagai contoh Alkitab Al-Bidayah wal Nihayah, dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai yang terakhir dari kalangan Bani Umayyah, yang ada adalah pemberontakan, kehancuran, rusak, ila akhir. Tetapi kita lihat, wa ma'adzalik, dengan peristiwa dan kasus yang seperti ini, fasiratu a'immatul a'lam wasadatul 'idham ma'ahum ma'rufatun masyhurah. Sejarah para ulama yang menjadi tokoh Islam, para pemimpin yang besar, para ulama ahli sunnah, ternyata sejarah mereka sudah kita ketahui masyhur, la yanzihuna yadan min ta'atin. Ternyata mereka tidak memberontak, mereka bersabar. Cobalah lihat dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai akhir zaman dinasti Umayyah. Setiap kali terjadi hal-hal yang subhanallah, katakan kebaliman yang membuat orang miris, ngeri. Ternyata tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah yang akhirnya memberontak. Seandainya pun ada di antara mereka ahli ilmu memberontak, ternyata perbuatan mereka disalahkan oleh ulama yang lain. Memang ada sebagian ahli ilmu yang akhirnya memberontak, tetapi perbuatan mereka tidak dibenarkan oleh ulama yang lain, disalahkan. Salah kalian berijtihad, tidak boleh memberontak. Barakallahu fiikum jami'an. Maka tidak ada seorang ulama pun yang dikenal mereka memberontak kepada pemerintah yang muslim. Barakallahu fiikum. Seandainya pun ada, memang terjadi sebagian 1, 2, 3, tetapi perbuatan mereka memberontak tidak dibenarkan dan tidak disetujui oleh para ulama yang lain. Al-hasil, kesimpulannya ialah barakallahu fiikum, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah selalu siap mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim, selama itu tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita siap taat dan tunduk kepada mereka. Alhamdulillah, pemerintah kita, pemerintah Indonesia adalah pemerintah kaum muslimin. Mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan kaum muslimin, walaupun mungkin terjadi banyak kekurangan. Tetapi yang jelas secara umum barakallahu fiikum, mereka memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Mulai dari
barakallahu fikum dari orang masuk Islam, dari kekufuran, dari orang Kristen, Katolik, tidak dipermasalahkan orang masuk Islam. Bahkan ada lembaga secara khusus yang mendata orang-orang Kristen, Katolik atau alumni agama-agama kufur yang mereka masuk Islam didata secara khusus. Ada lembaga mu'alaf secara khusus. Resmi pemerintah kita. Masalah sholat, masjid-masjid dibangun. Setiap orang yang ingin membangun masjid diperbolehkan, azan dikumandangkan boleh. Sebagian tempat sholat subuh azan 2 kali boleh. Alhamdulillah, di setiap pom bensin di antara syarat memberikan pom bensin apa? Membangun musola. Tempat-tempat umum, terminalnya, bandaranya, pelabuhannya, tempat-tempat umum, sekolah-sekolah dibangun. Masjid, alhamdulillah diperbolehkan. Mereka muslimin. Masalah zakat, ada lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah, lembaga zakat, amil zakat, sedekah dan infak khusus, resmi oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Tentang haji, ada badan yang secara khusus mengurusi tentang haji. Dirodi pemerintah Saudi, tolonglah masyarakat Indonesia, bukan cuma 200.000 per tahun. Lebih pemerintah benar-benar mereka memperhatikan kepentingan kaum muslimin agar orang Indonesia banyak yang haji, bukan jadi Pak Haji ya, tapi agar masyarakat Indonesia banyak yang haji, bukan banyak yang jadi Pak Haji. Jadi haji, benar-benar haji, melaksanakan ibadah haji. Ini semua dipikirkan oleh pemerintah, diurus dari pendaftaran. Ini tahun 2010 dari sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Terus diatur oleh pemerintah semua. Ini membuktikan bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang muslimin, yang memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tentang nikah, talak, hukum waris diatur semua. Ini depan ada kantor KUA ini kalau nggak percaya. Kantor KUA semuanya diurus. Walaupun barakallahu fikum, walaupun ada sisi-sisi kekurangannya, ada faktor-faktor yang mungkin tidak didasarkan oleh dalil secara syar'i. Banyak kita dapatkan kekurangan. Tetapi secara umum, barakallahu fikum, pemerintah kita adalah pemerintah yang muslim, yang mengajarkan salat kepada kita dan memberikan keleluasan kepada kita untuk melaksanakan salat. Apakah barakallahu fikum pemerintah kita yang sebaik ini? Di Malaysia, barakallahu fikum, orang ingin berdakwah harus ada surat izin mubaligh. Bukan surat izin mubaligh, surat izin mubaligh. Orang yang tidak punya SIM tidak boleh dakwah. Kita di sini berdakwah kemana-mana mesti boleh. Bahkan banyak tempat yang meminta untuk diisi yang sekarang nggak bisa kita berikan. Bebas, alhamdulillah kita dalam melaksanakan syariat. Di sebagian tempat ahli sunnah, masya Allah, bisa benar-benar melaksanakan sunnah. Buat kompleks salafiyin, konteks kaum muslimin. Sebagian tempat ada di antara mereka yang salat di masjid menggunakan rompahnya. Boleh semua, tidak ada satupun pemerintah yang melarang. Bebas. Alhamdulillah pemerintah kita kaum muslimin, pemerintah muslimin yang tidak patut barakallahu fikum untuk kita tentang, yang tidak patut untuk kita berontak kepadanya. Banyak hal yang seharusnya kita pelajari dan kita lakukan, bukan cuma untuk memberontak saja. Pikirnya itu berontak. Ada gubernur rakitan, ada bupati rakitan, tahu kan? Dalam strukturnya M11 itu ya, Khawarij, ada gubernur rakitan, ada bupati rakitan, padahal nggak punya masyarakat, kasihan. Masyarakat, kasihan sekali mereka, sahih. Sehingga barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mendukung setiap program pemerintah yang memberangus gerakan teroris. Kita benar-benar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk melindas hadis al-Khawarij, orang-orang yang mengganggu keamanan Islam dan kaum muslimin, yang selalu berpikir anarkis dan terorisme, membuat bom, ledakan di sana dan di sini, melakukan kegiatan bawah tanah. Satu melihat melakukan kegiatan bawah tanah, latihan militer, ila akhir. Kita mendukung penuh kepada pemerintah untuk menuntas habis gerakan mereka. Dan di antara satu bentuk ta'awun kaum muslimin, bentuk ta'awun warga alal birri wat taqwa kepada pemerintah adalah menginformasikan keberadaan para teroris. Menginformasikan, tidak boleh menutup-nutupi informasi tentang mereka. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man awa muhdisan la'natullah alaihi." Barang siapa yang melindungi muhdisan, di antaranya adalah Khawarij, atau teroris tadi, orang yang dicari, Muslim tadi, orang itu dicari. Ketika kita menghalang-halangi pemerintah untuk menangkap mereka, barakallahu fiikum, kita tidak memberikan informasi pada yang kita tahu, ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla wal iyad billah. Jadi kalau ada yang tahu informasi tentang Nurdin, belum ketangkap ya, sampaikan informasi kepada polisi setempat, kepada pemerintah,
Polisi benar ya? Sebenarnya. Polisi apa itu Bang Ramil? Hah? Pak polisi kan ya? Kita tanya Pak polisi. Baik, sampaikan informasi tersebut. Nggak usah mengejar cari imbalan yang bisa memberikan informasi dapat 10 juta. Imbalan terakhir. Yang jelas kita sebagai bentuk ibadah kita lillahi azza wa jalla agar kita terbebas dari laknat Allah azza wa jalla. Kalau kita punya informasi tentang keberadaan teroris yang sembunyi-sembunyi itu yang ledakan bom Marikan Laris ini, itu kita berikan ke polisi. Alhamdulillah barakallahu fikum. Regu penembak dari Sat 24 yang markasnya di Bogor, di antara beberapa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Regu khusus yang akan mengeksekusi Imam Samudra dan teman-teman. Yang mengeksekusi berapa orang? Hah? Pokoknya yang mau dieksekusi. Alhamdulillah 2 atau 3 di antara mereka barakallahu fikum seorang suri salafi. Seorang suri. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah di Ambon. Ketika mereka ditugaskan ke Ambon barakallahu fikum, ditugaskan ke Ambon ini ikhwan kita dari Sat 4 di Bogor. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah. Ngaji alhamdulillah dapat hidayah. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang keluar dari asrama. Jadi lebih senang tinggal rumahnya tinggal di luar asrama karena untuk mempertahankan istrinya bercadar. Ini Sat 4 rebut teribanya. Siapa namanya? Terlalu padat. Rebut teribanya yang sabutnya. Saya barakallahu fikum. Suatu saat mereka telepon kepada kita. Mereka telepon kepada anak ya, secara khusus. Mereka telepon rame-rame ngumpul. Ya Ustaz, apa hukumnya kami sebagai regu penembak Imam Samudra dan teman-teman? Karena barakallahu fikum, orang yang jahil, orang yang awam ini merasa bersalah kalau nembak orang-orang seperti ini, membunuh dia. Kan merasa bersalah, gimana ini? Mereka tanya kepada anak waktu itu. Kita jawab, anak menjawab, laksanakan perintah itu. Niatkan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin, antum semua dapat pahala. Allahu Akbar. Berima-berima tengah, terpelopor tadi. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak akan siap. Terus, ternyata mereka barakallahu fikum masih terus latihan. Alhamdulillah mereka sekarang ngaji di Ustaz Abdurrahman Mubarak di Bogor. Mereka adalah regu yang disiapkan secara khusus untuk menjadi regu perimbang Imam Samudra dan teman-teman. Sunnah salafi. Hafalan arba'in nawawi mereka sebenarnya. Karena mereka lebih dalam satuan ada sekitar 1.000 mereka. 1.000 yang ngaji salafi. Tapi yang jadi regu perimbang enggak juga. Beberapa orang khusus. Mereka barakallahu fikum disiapkan dan kita sudah menyampaikan jawaban sebagai bentuk barakallahu fikum keterangan untuk mereka menembak orang-orang seperti ini bukan satu bentuk kesalahan. Satu bentuk ibadah. Menjadi regu perimbangnya Imam Samudra dan konco-konconya ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini dukungan penuh dari Ahli Sunnah wal Jamaah kepada pemerintah untuk menembak habis gerakan separatis, kemudian menembak habis gerakan terorisme yang mengganggu keamanan Islam dan kaum muslimin, mengganggu keamanan negara dan bangsa negara Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kita niatkan semua ini ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita niatkan semua ikhlas lillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin.